rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak dan seluruh umat Allah yang berada di rumah masing-masing yang saya kasih dalam Kristus. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Matias yang dipilih untuk menggantikan Yudas Iskariot. Namun gereja juga menetapkan bahwa hari ini untuk merayakan Santa Corona. Baik juga kita mendengarkan sedikit riwayat hidup Santa Corona bagi kita sekalian. Santa Corona tidak memiliki hubungan langsung dengan virus corona saat ini. Kata Latin corona atau COVID-19 itu lebih karena wujud dan bentuk virusnya mirip dengan mahkota. Dalam bahasa Latin, kata corona berarti mahkota. Santa Corona dan Santo Victor adalah martir gereja dihukum mati atas perintah hukum Romawi bernama Sebastian pada masa Kaisar Marcus Aurelius yang memerintah pada tahun 1600 sampai dengan 180. Pada usia 16 tahun, Corona menikah dengan seorang prajurit Romawi yang beragama Katolik bernama Victor. Saat itu Corona tidak mengetahui bahwa suaminya itu adalah seorang pengikut Kristus. Namun akhirnya Corona pun memutuskan untuk menjadi seorang pengikut Kristus seperti Victor suaminya. Karena cintanya kepada Kristus yang begitu tinggi, Corona bahkan dengan berani datang ke istana dan menyatakan dengan terbuka bahwa dia datang untuk menyelamatkan Victor yang sedang disiksa di depan umum dengan cara dicambuk. Saat hendak ditangkap, Corona berlutut dan berdoa. Dikisahkan bahwa Corona dan Victor disiksa dengan cara kedua kaki dan tangan diikat dengan tali pada pohon palem yang telah ditekuk ke tanah. Tubuh mereka pun terkoyak ketika pohon palem yang telah ditekuk itu dilepaskan. Menurut meteorologi Romawi, peristiwa tragis tersebut terjadi di Suriah pada tahun 1943 dan sekali lagi pada tahun 1981. Jenazah kedua orang suci diperiksa. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa tulang-tulang itu memang berasal dari laki-laki dan perempuan. Dalam pemeriksaan tahun 1981, mereka menemukan serbuk sari cedar yang merupakan tanaman khas dari Selat Mediatria pada saat itu. Para arkeolog mengkonfirmasi bahwa serbuk sari itu hanya ada di Suriah dan Siprus. Jenazah kedua orang kudus ini pun ditempatkan di sebuah basilika di Asu, Italia Utara dan telah dilestarikan sejak abad ke-9. Keduanya kemudian dinyatakan sebagai santu maupun santa oleh Paus Gregorius ke-9 yang memimpin umat Katolik sedunia pada tahun 1227 sampai 1241. Nama baik Santa Corona, terutama saat hidup di wilayah Eropa berbahasa Jerman, terutama di Austria dan Bavaria.
Pada kedua kawasan berbahasa Jerman inilah Santa Corona ditetapkan namanya sebagai orang kudus pelindung untuk semua jenis kegiatan dan gerakan memerangi wabah penyakit, terutama penyakit Corona. Adapun hari raya Santa Corona dan Santo Victor diperingati oleh Gereja Katolik sejagat setiap tanggal 14 Mei. Melalui Santa Corona dan Santo Victor, segenap persekutuan umat Katolik sejagat dapat berdoa meminta bantuan serta pertolongan Allah agar melalui doa mereka COVID-19 ini dapat segera teratasi di seluruh dunia dan umat manusia bisa diselamatkan dan dibebaskan. Kita berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan bagi keluarga-keluarga kita di tengah wabah virus corona ini. Kita juga tetap memohon perlindungan yang sama bagi keluarga kita masing-masing. Maka marilah kita menyerahkan segala niat hati kita, syukur dan terima kasih kita kepada kehendak dan kerahiman kasih-Nya, agar atas perlindungan Tuhan lewat doa Santa Corona dan Santo Victor yang kita rayakan pestanya pada hari ini, semoga wabah virus corona yang masih merebak di daerah kita ini segera berlalu, dan kita mohon kekuatan dan berkat bagi mereka semua yang dengan hati yang ikhlas dan penuh ketulusan jiwa dalam pelayanan untuk menangani wabah virus corona yang sedang merebak di dunia ini pada umumnya dan juga di negeri kita tercinta ini. Mari kita menyerahkan semua itu pada kehendak dan kerahiman kasih-Nya. Dan juga pada kesempatan yang berahmat ini, kita juga mendoakan saudara-saudara kita. Kita mohon rahmat kasih Tuhan dan berkat dari Bunda Maria, dan juga mohon kasih Tuhan dari Santo Matias yang kita rayakan pestanya hari ini. Dan juga kita mohon kasih Tuhan bagi seorang ibu yang mau melahirkan. Semoga Tuhan memberikan dia berkat kasih-Nya agar proses persalinan ini dapat berjalan dengan lancar. Dan juga kita mohon rahmat kasih Tuhan, kita mohon penyembuhan bagi Trudis Erni yang sedang sakit, dan juga Yusufina Ten yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberikan mereka berkat rahmat kasih-Nya agar disembuhkan dari segala penyakit yang sedang mereka derita. Dan juga kita mohon perhentian kekal bagi Bapak Petrus Bumikia yang telah dipanggil 4 hari yang lalu. Semoga Tuhan mengampuni segala dosa-dosanya dan diterima untuk berbahagia bersama Bapa di surga. Agar doa dan juga permohonan kita pada kesempatan dapat berkenan di hati Tuhan, mari kita menyesali segala dosa dan salah kita. Saya mengaku semoga yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke dalam hidup yang kekal. Tuhan kasihani kami. Kristus kasihani kami. Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihani
Imam Agung Pengantara, dengar doa kami. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami. Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Yesus Kristus Juru Selamat, kasihani kami. Imam Agung Maharaim, ampunilah kami. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami. Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Pujilah Tuhan Allah Maha Tinggi, seluruh alam raya karya tangannya. Syukur dan pujian bagi namanya, karena cintanya kekal selamanya. Pujilah Tuhan, Putera yang tunggal, yang menghapus dosa umat manusia. Syukur dan pujian bagi namanya, karena cintanya kekal selamanya. Pujilah Tuhan, Roh Kudus penghibur, sumber api cinta bagi umatnya. Syukur dan pujian bagi namanya, karena cintanya kekal selamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, ketika Engkau berjalan di tanah terjanji, Engkau menyembuhkan banyak penyakit. Kami berdoa bersama Santa Corona, kiranya kuasa-Mu yang Maha Tinggi menaungi kami dan dunia kami, sehingga kami semua dapat terhindarkan dari wabah. Semoga Engkau juga menyangkan wabah itu, dan kiranya para ilmuwan dapat dengan segera menemukan vaksin penyembuhan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi
Dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tenang-tenang mendayung di dalam rumah selepas pantai. Tenang-tenang merenung di tengah taufan hidup yang ramai. Di tengah taufan hidup yang ramai, bila terbawa arus di dalam doa, laut terenang, sabda penguat resapkanlah di dasar hatimu, sedalam laut medan hidupmu. Bila terbawa arus di dalam doa, laut terenang, sabda penguat doa, resapkanlah di dasar hatimu, sedalam laut medan hidupmu. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah
Injil Tuhan. Kalau kamu saling mengasihi, tetapi apa balasanmu kepadanya? Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak dan seluruh umat Allah yang berada di rumah masing-masing yang saya kasih dalam Kristus, adalah menarik. Santo Petrus membuat sebuah turnamen pertandingan sepak bola. Yang mendaftar pertandingan itu adalah dua klub, yaitu kesebelasan Protestan dan kesebelasan Katolik. Pertandingan segera dimulai dan menjadi wasit utama adalah Matias. Babak pertama berjalan semana mestinya sampai pada babak yang kedua setelah turun minum. Apa yang terjadi? Yang hadir dalam pertandingan itu, yaitu Yesus sendiri juga menonton pertandingan sepak bola antara Protestan dan Katolik. Detik-detik terakhir pertandingan itu usai, kesebelasan Protestan memasukkan gol itu ke gawang kesebelasan Katolik. Tiba-tiba Tuhan Yesus juga bersorak gembira, tepuk tangan, hidup kesebelasan Protestan. Sampai-sampai ia lari keliling lapangan. Namun saudara, detik-detik terakhir pula kesebelasan Katolik memasukkan gol itu ke gawang kesebelasan Protestan. Maka kedudukan menjadi 1-1. Dan tak mengherankan, Tuhan Yesus juga bersorak ria, hidup kesebelasan Katolik. Dia juga tepuk tangan, dia keliling lari lapangan menyaksikan pertandingan yang begitu seru. Kebetulan di samping Tuhan Yesus itu ada seorang ateis, seorang yang tidak beragama. Ia tepuk bahu Tuhan Yesus. Hai saudara, sebenarnya saudara ini berpihak kepada kesebelasan mana? Ketika kesebelasan Protestan memasukkan gol di gawang Katolik, Anda juga bertepuk tangan. Ketika kesebelasan Katolik memasukkan gol di gawang Protestan, Anda juga bertepuk tangan. Sebenarnya Anda berpihak kepada kesebelasan mana? Tuhan Yesus menoleh dan menyampaikan kepada si orang itu, saudara, Anda tidak mengerti apa yang aku lakukan ini, tetapi aku hadir hanya menikmati pertandingan yang seru yang dilakukan oleh kesebelasan Protestan dan kesebelasan Katolik. Saya tidak berpihak kepada siapa-siapa.
Protestan pun milik saya, Katolik juga adalah milik saya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kisah ini hanya mau mengatakan kepada kita sekalian bahwa keberpihakan kita itu haruslah jelas. Keberpihakan kita itu harus sungguh-sungguh membawa berkat. Keberpihakan kita itu harus membawa rahmat. Karena dalam kehidupan setiap kita manusia, kebanyakan orang itu berpihak kepada yang salah. Katakanlah salah kalau itu salah. Katakanlah benar kalau itu benar. Karena kadang-kadang juga orang dalam hidup ini penuh dengan dilematis. Namun hari ini kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa katakanlah ya kalau itu ya, dan katakanlah tidak kalau itu tidak. Karena selain daripada itu berasal dari si jahat. Maka bacaan suci hari ini mau mengajak kita semua. Apakah kita lebih banyak mencintai kejahatan ataukah kita lebih banyak mencintai kebajikan? Apakah kita lebih banyak mencintai terang ataukah kita lebih banyak mencintai kegelapan? Karena kecenderungan kita manusia zaman ini, orang lebih banyak itu mencintai kegelapan dan kejahatan. Ketika orang berbuat jahat, kita semua tepuk tangan. Tepuk tangan rame-rame. Karena orang berbuat jahat. Tetapi ketika orang berbuat baik, kita enggan untuk bertepuk tangan. Bahkan kita mencibir mereka. Maka Paulus dalam surat pastorannya kepada umat di Roma hari ini mengajak kita semua. Apakah mau perang? Mau pertengkaran? Ataukah mau perdamaian, persaudaraan dan kekeluargaan? Kalau kita mau damai, mau persaudaraan, maka demikian kita harus saling mendukung antara satu dengan lain pada hal-hal yang baik. Tetapi kalau kita mau mendukung hal-hal yang tidak baik, maka dengan demikian kita saling mencemooh, saling memfitnah antara satu dengan yang lain. Maka dengan demikian saudara, Yesus hari ini mau menggugat keberadaan kita semua sebagai pengikut-pengikut Kristus. Dengan gugatan ini bisa menggugah hati kita masing-masing, supaya kita saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Sebagai saudara, sebagai sahabat, bukan sebagai musuh. Janganlah kita melihat sesama di sekitar kita yang adalah pengikut-pengikut Kristus, kita melihat mereka itu sebagai homo homini lupus, manusia sebagai serigala bagi manusia lain. Tetapi kita harus menunjukkan sikap persahabatan, sikap persaudaraan, untuk saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Yesus begitu mencintai kita sampai-sampai Ia rela menyerahkan diri demi menebus dosa-dosa kita manusia. Dia menyebut kita ini bukan sebagai hamba, tetapi Dia menyebut
kita sebagai sahabat yang paling dekat. Maka saudara, Tuhan Yesus hari ini mau mengajak kita semua untuk melihat kembali kualitas keberadaan kita antara satu dengan yang lain. Jangan sampai di dalam anggota keluarga kita sendiri orang bilang menatap pun tak sudi, menegur pun tak rela. Maka bagaimana kita memaknakan persahabatan? Bagaimana kita memaknakan persaudaraan? Bagaimana kita memaknakan kekeluargaan antara satu dengan yang lain di tengah kehidupan ada bersama? Maka pada kesempatan yang berrahmat ini, Tuhan Yesus mau mengajak kita semua. Bukan kamulah yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Supaya kamu pergi menghasilkan buah yang berlimpah ruah. Karena banyak orang yang mengklaim diri bahwa saya inilah yang paling hebat dari semua orang hebat. Padahal kita ini hanyalah titipan Allah. Suatu hari kelak kita akan diambil dari tengah-tengah keluarga kita. Kita akan dipanggil ke tempat di mana telah disiapkan bagi kita sekalian. Maka dengan demikian masih mumpun ada waktu dan kesempatan kita hidup di dunia ini. Kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Kita harus berdamai dengan sesama. Kita harus berdamai dengan Tuhan Allah. Dan mulai hari ini, saudara-saudaraku terkasih, kalau kita mau berubah, kita mau berkembang, kita harus berubah dalam pola pikir kita. Kalau kita mau berkembang, kita mau berubah, kita juga harus merubah pola perilaku kita. Melihat sama saudara kita itu bersaudara satu dengan yang lain, bukan sebagai musuh. Maka pada kesempatan yang berrahmat ini, Paus Fransiskus menetapkan hari ini, Kamis 14 Mei, sebagai hari puasa, sebagai hari doa, sebagai hari amal bakti kita. Kita berpuasa itu mulai dari dalam diri kita. Kita juga berdoa dari lubuk hati yang terdalam. Dan juga kita beramal bakti dari ketulusan jiwa yang sudah menjadi sikap kepedulian kita bagi sesama di sekitar kita. 3 hal penting ini yang harus kita lakukan hari ini. Puasa, berdoa, dan beramal karya di tengah virus corona ini. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua ada yang sudah lebih dahulu merumahkan diri sebelum dirumahkan. Bapak Ibu saudara-saudari, coba refleksikan. Ada orang yang sudah dirumahkan sebelum dirumahkan. Lalu diumumkan semua ada di rumah kita masing-masing. Ada yang berkomentar, isnasib. Terima kasih. Karena ada himbauan dari pemerintah
dan protokol kesehatan bahwa kita di rumah saja, itu kami sudah lakukan. Tetapi apakah hal ini juga menunjukkan bahwa puasa, doa, dan amal karya kita sedang kita lakukan selama ini? Kalau itu mungkin, pada hari ini kita semua diajak dengan hati yang ikhlas dan penuh ketulusan jiwa untuk melihat kembali kualitas makna apa puasa buat kita, makna apa doa bagi kita, makna apa karya amal kita. Bukan hanya hari ini, tetapi sebelumnya dan akan sesudahnya kita lakukan. Di tengah wabah virus corona ini, kita semua diajak untuk membenahi diri sungguh-sungguh. Kita memohon kepada Santa Corona agar membebaskan kita semua dari virus yang sedang merebak di tengah dunia ini, yang sedang merebak di negeri kita ini, yang sedang merebak di daerah kita ini. Tetapi bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan? Karena banyak orang bilang, wah Pak, ini bagus sih, supaya kita bisa dapat uang tunai, kita bisa dapat masker gratis, dan lain-lain sebagainya. Hal ini adalah keinfantilan iman. Ini adalah kepicikan berpikir. Janganlah kita mengisi kesempatan dalam kesempitan, tetapi ini adalah sebuah refleksi yang mendalam bagi kita umat beriman, bahwa wabah ini menantang kita supaya kita sungguh-sungguh beriman kepadanya. Karena banyak orang menamakan diri orang yang beragama tetapi kurang beriman. Kadang-kadang kita juga hanya sebagai agama KTP. Di tengah wabah virus corona ini, mari kita semua memurnikan kehidupan iman kita, supaya kita sungguh-sungguh menyadari bahwa iman kita ini sedang digoncang. Tetapi bagaimana kita memperkuat iman kita yang bergantung dari masing-masing kita. Saudara-saudara, saya yakin dan percaya bahwa dengan wabah virus corona ini mau mengajak kita semua untuk memperkuat dan juga mempertahankan benteng kehidupan iman kita. Saya yakin, dan Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita sepakat. Mulai malam ini, kita bersama dengan Santa Corona berdoa kepada Bapa di surga dengan perantaran putranya, memohon kepada Allah Bapa di surga agar sesegera mungkin membebaskan kita dari wabah yang mematikan ini. Karena Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Saudara-saudara terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, malah kita menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya
Saudara-saudara kasih, malah kita panjatkan doa permohonan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Tuhan, sudilah Engkau mendengarkan doa-doa kami ini. Semoga para pemimpin negara dan para petugas penanganan virus corona diberi kekuatan dan rahmat kebijaksanaan dalam mengupayakan penanganan wabah ini. Marilah kita mohon. Semoga para medis dan petugas kesehatan dikasih peneguhan dan kesehatan agar mereka dapat membantu sesama yang lain yang menderita di tengah wabah virus ini. Marilah kita mohon. Semoga anggota keluarga kita dan para korban virus corona juga mendapatkan tempat yang layak di sisi Bapa di surga. Marilah kita mohon. Semoga kita semua diteguhkan dalam iman bahwa Tuhan selalu beserta kita dan selalu menolong kita. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, bantulah kami untuk semakin bertumbuh dalam iman kami padamu. Berikanlah kami Roh Kristus agar dapat segala keadaan hidup kami semakin membaik. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara-saudariku, supaya persembahanku dan persembahan dapat berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, berkenanlah menerima roti dan anggur persembahan kami ini. Kami mohon teguhkanlah kami dalam cinta kasih-Mu dan penuhilah kami dengan Roh Kudus. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
dan sepantasnya. Kami memuji Dikau setiap waktu ya Bapa. Teristimewa pada waktu ini, pantaslah kami muliakan Dikau secara lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan, dan kemudian bangkit dengan jaya. Sungguh tiada putus-putusnya yang mengorbankan diri bagi kami, dan tiada henti-hentinya yang menjadi pembela kami di hadapan-Mu. Ia sudah dikurbankan, namun takkan wafat lagi. Ia sudah dibunuh, namun tetap hidup selamanya. Maka dipenuhi kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh dunia. Segenap di surga dan semua malaikat bermada melakukan pujian dan memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Allah, segala isi surga dan bumi menyembah Dikau. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Tuhan Raja Malaikat, Hosana bagi nama Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mengkuduskan apa sebagaimana pencurahan roh-Mu agar bagian tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan menanggung sengsara, dengan rela Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagi dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan untuk mengenang kami. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan, yang bangkit-Mu
sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Berkatilah kami semua umat kesayangan-Mu di rumah kami masing-masing. Semoga Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan berkat bagi kami sekalian, agar kami secepatnya dibebaskan dari wabah virus corona yang masih merebak di tengah-tengah kehidupan kami ini. Dan kami mohon rahmat kasih-Mu, berikanlah kekuatan dan berkat bagi saudara-saudara kami yang dengan sukarela, para dokter, para perawat dan juga semua relawan yang dengan gigih dan hati yang ikhlas dalam tugas pelayanan yang maha berat, yang penuh dengan tantangan dan kesulitan ini. Berikanlah kekuatan dan berkat bagi mereka semua. Dan juga mohon rahmat dan berkat bagi mereka yang sekarang sedang divirusi oleh wabah ini, agar mereka diberikan kekuatan dan berkat untuk hari-hari selanjutnya. Dan juga kami mohon rahmat kasih-Mu bagi seorang ibu yang akan melahirkan. Semoga Engkau memberikan dia kekuatan dan berkat dalam proses persalinan berjalan dengan baik. Berikanlah ia pendampingan dan kekuatan. Berikanlah dia kesehatan jasmani maupun rohani. Dan juga kami mohon rahmat dan berkat bagi hamba-Mu ini yang sedang sakit, dan juga Vina Putien yang sedang sakit. Berikanlah mereka kekuatan dan berkat, agar mereka senantiasa ada bersama-Mu dari hari ke hari dan dari waktu ke waktu. Dan juga kami mohon rahmat dan berkat bagi siapa saja yang kami doakan secara khusus pada perayaan suci hari ini. Dan kita menyerahkan segala niat dan intensi pribadi kita masing-masing pada perayaan suci pada kesempatan yang berahmat ini. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu, Bapak Petrus Bumikian, yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Ingatlah pula akan hamba-Mu Meriali Kakak yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, dan juga bagi hamba-Mu Stefanus Pulisana yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, dan juga bagi semua saja yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Ampunilah segala dosa-dosa mereka, dan terimalah mereka semua untuk berbahagia bersama-Mu di surga. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami Engkau berikan serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantar Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi malah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi
dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentera, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya Tuhan Yesus Kristus yang memperhitungkan dosa kami. Dan perhatikanlah iman gerejamu, dan satu dengan ruku saya dengan kehendakmu. Mulai pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang memikul beban berat, maka aku memberikan rasa lega kepadamu." Bagi kita yang diundang ke perjamuannya, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bisa mempercayakan semua tubuh dan darah Kristus.
Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa Pemelihara, kami bersyukur atas rahmat iman yang Kau tanamkan dalam diri kami, atas kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lihatlah dengan tatapan kasih-Mu, kami semua dan seluruh warga dunia sedang menghadapi wabah virus corona. Lindungilah dan peliharalah kami senantiasa dan seluruh warga dunia agar segera terbebas dari wabah ini. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai. Dekaplah dalam kasih-Mu ya Bapa, para tenaga medis, para dokter, perawat, seluruh petugas kesehatan, para peneliti bidang kesehatan, para saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa-bangsa agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif dan berhasil melibatkan seluruh warga masyarakat untuk bersatu padu mengambil sikap yang tepat. Tuntunlah para gembala kami agar dapat menggembalakan umat-Mu dengan roh kebijaksanaan dan menuntun umat-Mu untuk semakin berserah diri kepada penyelenggaraan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita semua minta doakannya kami. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santa Corona, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Para kudus Allah pelindung dari wabah dan penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih atas teladan hidup dari Santa Corona dan Santo Victor yang memberikan kesaksian iman tentang Dikau. Semoga kesaksian mereka meneguhkan iman kami, agar kami tetap setia kepadamu dalam hidup harian kami, sehingga kelak kami dapat memiliki mahkota iman kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak dan seluruh
umat Allah yang berada di rumah kita masing-masing dan di tempat kita masing-masing yang saya kasih dalam Kristus. Hari ini Paus Fransiskus menetapkan sebagai hari puasa, hari berdoa dan hari beramal karya. Semoga hari ini menjadi hari yang berahmat bagi kita sekalian dalam tugas, karya dan pelayanan kita masing-masing. Dan kita diharapkan supaya tetap mentaati himbauan pemerintah dan juga protokol kesehatan yang dari hari ke hari dan dari waktu ke waktu menghimbau kita semua umat dan juga masyarakat Allah di tengah-tengah dunia ini supaya tetap berada di rumah kita masing-masing dan juga menjaga jarak dan juga cuci tangan, dan kemana saja kita pergi harus memakai masker. Ini adalah himbauan sekaligus penegasan supaya kita memperhatikan ini sungguh-sungguh. Dan juga kita menghimbau kepada anggota-anggota keluarga kita yang berada di luar, supaya mereka mencintai daerah kita, mencintai keluarga kita, mencintai anggota keluarga kita. Alangkah baiknya mereka tetap berada di tempat berdomisili. Baik, ini himbauan bagi kita semua untuk mentaati himbauan-himbauan yang sudah disampaikan oleh pemerintah bagi kita semua masyarakat Allah di wilayah kita ini dan juga di mana saja kita berada. Baik, terima kasih atas partisipasi kita semua dalam perayaan Ekaristi hari ini, di mana kita memberi wujud khusus bagi pembebasan wabah virus corona yang masih merebak di wilayah negeri kita tercinta ini pada khususnya dan juga dunia pada umumnya. Semoga dengan doa dan bantuan dari Tuhan dan juga mohon perlindungan dari Santa Corona yang hari ini kita peringati bersama dengan Santo Victor yang adalah pelindung wabah dan penyakit. Baik, terima kasih untukmu semua, dan perayaan Ekaristi untuk hari Minggu yang akan datang akan terjadi di gereja paroki, dan seluruh umat Allah mengikuti perayaan ini dari rumah kita masing-masing. Baik, mari kita menyiapkan batin hati kita untuk mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu. Tuhan sertamu juga. Semoga Bapak, Mama, Saudara, Saudari, adik-adik sekalian dan seluruh umat Allah yang berada di rumah kita masing-masing dan di tempat kita masing-masing senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara
Saudara-saudari kasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Maka pergi kita diutus. Bangunlah